Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Insya Allah di kesempatan kali ini sahabat MK dalam Bincang Psikologi Keluarga, kita sudah sampai di episode ketiga. Episode ketiga perbincangan kita tentang revitalisasi pendidikan keluarga sahabat MK. Beberapa waktu yang lalu Pak Wasmin dan Bu Lilis sempat menegaskan bahwa salah satu fungsi yang tidak boleh hilang dalam keluarga adalah fungsi pendidikan. Yang boleh jadi selama ini sahabat MK banyak orang yang lupa terhadap fungsi yang satu ini. Terlihat, bagaimana terlihatnya? Biasanya ketika gagap saat di rumah saja mendampingi putra-putrinya dan ternyata muncul stresor-stresor begitu ya yang membuat diri belum bisa merespon dengan respon yang terbaik dalam membersamai putra-putri kita belajar ataupun menghadirkan konsep pendidikan di rumah. Nah, ini boleh jadi tanda selama ini boleh jadi kita lupa tentang fungsi pendidikan di rumah. Kita patut bersyukur juga tanpa mengurangi simpati kita tentu saja kepada para tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana, para pengidap virus yang tentu saja kita doakan semoga dikaruniakan kesembuhan. Tentu saja ada salah satu hikmah yang perlu kita petik sahabat MK dari kondisi COVID-19 ini, yaitu kesadaran kita tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga yang perlu kita revitalisasi. Setelah kita memantau ada pondasi-pondasi keluarga yang perlu kita kuatkan, di antaranya adalah pondasi visi misi, lalu juga peran kita dalam keluarga dan value keluarga. Kita sudah saatnya untuk menguatkan keluarga kita sahabat MK dalam bidang pendidikan. Nah, seperti apakah revitalisasi pendidikan keluarga di episode ketiga ini? Kita sudah tersambung dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis yang tampaknya sekarang suasananya agak berbeda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang mau kemana Pak Wasmin, Bu Lilis pagi ini? Sedang mau ke rumah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kabarnya tentu saja luar biasa hari ini Pak Wasmin, Bu Lilis ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini alhamdulillah nih siaran kita bisa tetap mobile ya, Pak Wasmin, Bu Lilis. Iya. Baik, kita akan sedikit coba review sedikit nih. Barangkali ada juga yang menyimak kita tidak bersambung dengan pekan-pekan kemarin ya. Apa sih revitalisasi pendidikan keluarga? Apa saja yang perlu kita siapkan dan langkah-langkah menuju pendidikan keluarga yang lebih baik itu seperti apa? Mungkin boleh sedikit review Pak Wasmin? Ya, revitalisasi berasal dari kata Baik. vital yang tambahin re ya. Vital itu artinya penting, pendidikan keluarga itu penting. Kenapa kata revitalisasi itu sekarang jadi perlu digaungkan? Karena dengan adanya PJJ pembelajaran jarak jauh, ada PJJ pekerjaan jarak jauh, ada juga IJJ ibadah jarak jauh. Artinya keluarga menjadi sentral kembali. Yang dulu keluarga mungkin bukan jadi sentral karena keluarga hanya tempat untuk makan saja, sekolah nggak di keluarga lagi, kerja tidak dari rumah lagi. Jadi keluarga hanya sempat menumpahkan capek dulu itu sebelum musim COVID. Betul. Sekarang semuanya di rumah. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Meskipun sudah mulai agak normal lagi. Nah ini juga perjalanan macet banget nih. Nah ini di jalan juga mulai macet lagi. Sudah mulai ya? Normal. Gak tahu apakah sudah ada pengumuman. Ini juga orang tua di Anak Langit nanya nanti tahun ajaran baru 13 Juli ini apakah masuk lagi apa enggak gitu. Nah, apakah masih online, apa sudah offline? Nah kami memang masih menunggu nih kalangan pendidik, pihak sekolah juga masih menunggu apakah memang akan benar-benar boleh total masuk kelas seperti biasa, ataukah blended, ada sekolah, ada berapa hari sekolah, apa di rumah berapa hari, atau benar-benar nggak boleh sekolah nih. Jadi belum boleh. Nah ini bukan hanya pihak orang tua yang menunggu, pihak sekolah juga menunggu keputusan dari atau pengumuman dari dinas pendidikan terkait. Gitu. Tapi yang perlu kita siapkan justru bukan masalah normalnya. Kalau normal kembali ya sudah, berarti seperti dulu lagi, sekolah keluar lagi. Yang kita harus siapkan justru kalau memang benar-benar rumah menjadi sentral kembali bagi pembelajaran, bagi
aktivitas ekonomi, bahkan bagi aktivitas ibadah, Ya, berarti kan kita harus mengembalikan kembali fungsi keluarga. betul. Benar-benar harus kembali fungsi keluarga. Ya. Nah, orang tua yang gelagapan melihat kondisi seperti ini, berarti emang selama ini keluarga belum di-set, keluarga belum di-create, keluarga belum menjadi pusat pendidikan. Iya. Dianggapnya pendidikan urusan sekolah saja, pulang ke rumah ya udah. Berarti kalau gitu, kalau pendidikan urusan sekolah, rumah urusan apa ya? Nah, itu dia. Ini yang menyadarkan kami juga ketika anak-anak pulang dari pesantren semua ngumpul sekarang di rumah. Sementara belajar dari sekolah juga cuma paling 2 jam, tugas-tugas selesai. Udah itu ngapain? Apakah kita gantungan kembali kurikulum ke TV lagi, ke YouTube lagi? Iya. Jadi mereka nonton aja gitu, apa begitu? Nah inilah yang awalnya kami tersadarkan mengapa kita mengangkat tema revitalisasi pendidikan rumah, pendidikan keluarga, ya karena ini. Kami sendiri, saya background pedagog, Bu Lilis background psikolog aja, kadang-kadang masih bingung gitu. Yeah. Masih ada beberapa titik yang blank spot. Habis ini ngapain dia? Betul. Ini ngapain dia gitu. Nah makanya kita angkat isu ini. Jangan-jangan orang tua yang nggak punya background itu lebih bingung lagi berarti ya, nggak punya background pendidik, nggak punya background psikologi. Nah mudah-mudahan talkshow kita kali ini minimal menjadi panduan lah ya. Yeah. Karena kurikulum di rumah ini banyak banget loh Kang Dikri. Justru kalau sekolah fokusnya pada akademik, lalu yang berfokus pada karakter siapa gitu. Ya sampai 80%. Nah itu anak-anak kita tidak akan kembali lagi ya. Usia anak kita tidak akan kembali lagi. Begitu berlalu, sayang banget gitu. Makanya emang inilah saatnya untuk kembali lagi ke vital-vital ya. Vitalisasi. Ya karena kan misalnya di sekolah, apakah di sekolah ada kurikulum bangun tidur, jam berapa, tidur jam berapa, habis bangun ngapain, kan di sekolah nggak ada. Kalau pesantren mungkin juga ada. Saya Kang Zikri, saya aja tersadarkan bagaimana ngelipat bed cover. Iya. Ngelipat bed cover itu aja waktu ikut pendidikan di Menwa. Oh gitu ya. Saya merasa orang tua saya dulu nggak ngajarin bagaimana ngelipat bed cover, ngelipat sarung bantal, bagaimana cara menata bantal. Dan itu tuh ada kaitannya Pak Wasmin ketika misalnya anak saya diajarkan melipat selimutnya dengan dulu saya waktu di Pakibra melipat bendera. Ketika anak saya jadi petugas bendera di sekolah, dia dengan pulangnya dengan antusias bilang, Bunda tahu nggak, gitu ya melipat bendera sama dengan melipat waktu Bunda ajarin melipat selimut. Padahal sebenarnya saya juga melipat selimut itu ide-ide dari melipat bendera gitu. Nah itu kan. Masya Allah ya. Ya untungnya saya Bu Lilis pernah ikut Paskibra, saya pernah ikut Menwa, Kang Zikri. Untungnya ya. Iya. Nah kalau jadi saya ngelipat peralatan tidur itu belajar dari ABRI Pak saya. Dulu waktu Menwa kan dididik sama organik di Cikole itu kan. Jadi betul. Berarti kalau gitu nggak banyak fungsi-fungsi keluarga yang tidak jalan. Atau istilahnya disfungsi keluarga, disfungsi keluarga. Senang loh ngelipat selimut itu kan ada unsur gimnya ya, ada unsur main-main gitu. Jadi coba kamu di sana, Bunda di sini, ujung ketemu ujung, terus mirip banget ketika kita melipat bendera, terus nanti disimpan di tangan anak saya dengan kayak bendera gitu. Jadi senang gitu ke arah apa namanya. Besoknya ayo kita melipat lagi barengan kayak kemarin. Jadi akhirnya kalau melipat apapun ujung ketemu ujung. Kan kalau ujung ketemu ujung jadi rapi Pak Wasmin. Kadang kalau misalnya ada beberapa orang ngelipat selimut tuh jadi ngelihat itu nggak enak gitu ya. Nggak presisi Pak Wasmin karena ujungnya itu tidak ketemu ujung. Nah itu tuh kurikulum nanti di rumah gitu untuk orang tua ke anak gitu. Betul. Jadi kami udah identifikasi Kang Zikri. Kurikulum anak di rumah itu yang ini benar-benar nggak bisa diserahkan ke sekolah karena sekolah tidak punya fasilitas untuk melakukan ini. Meliputi kurikulum tidur, berangkat tidur dan bangun tidur. Itu kan itu banyak detail-detailnya loh. Ketika tidur, gadget harus dikumpulkan. Kalau gadget nggak dikumpulkan, anak kita itu bisa bablas loh tidurnya. Ketika tidur, apakah dia rutin nggak sarung bantalnya diganti? Kan itu kalau
sarung bantalnya jarang diganti kan itu bisa bakteri. Iya, betul. Bagi orang-orang, bagi anak-anak yang lagi tumbuh misalnya hormonalnya lagi tinggi, lagi puber, banyak minyak itu kan bisa jadi nempel ke mukanya, bisa mukanya agak kotor, ada jerawat, nah itu kan lebih akan nanti ada masalah lain. Gitu. Itu masalah tidur, kemudian masalah ibadah. Bangun tuh, bagaimana bangun misalnya kita kan harus, orang tua harus ada kurikulum, targetnya jam berapa sih bangun gitu, jangan seenaknya gitu, kalau seenakan nanti juga pusing gitu. Yang ketiga masalah mandi. Masalah mandi detailnya banyak loh. Mulai naruh anduk, mulai naruh anduk di mana, mengeringkan lantai setelah mandi, mematikan lampu kamar mandi, ini kedisiplinan, masalah tanggung jawab. Tapi sekarang Kak Diki, kalau saya itu mulai di bulan kemarin, saya kasih sampo masing-masing per orang di rumah. Oh, masing-masing? Iya, masing-masing. Terus untuk belajar juga, pokoknya saya kasih 1 bulan, karena saya sudah hitung kan. Iya. Nanti kalau ada anak yang misalnya tiba-tiba habis loh, itu udah kita hitung dengan keramas yang sering gitu ya. Oh. Nah itu juga nanti anak-anak kalau lebih berarti jangan keramas ya. Misalnya ada, aku kan masih lebih kan, kita loh curiga, itu kan harusnya pas gitu. Karena kita keramas sehari sekali lah ya kalau keramas misalnya. Boleh misalnya bangun tidur atau boleh sebelum tidur misalnya gitu. Nah ada anak saya yang baru 10 hari udah habis gitu, Bunda udah habis, ternyata dia dijadikan mainan kan. Namanya anak SD seneng gitu. Oh saya bilang tunggu aja nanti. Nah itu kan kurikulum bagaimana juga mengajarkan anak tanggung jawab, pengelola gitu. Betul. Itu kurikulum mandi yang ketiga. Yang keempat kurikulum makan. Iya, kurikulum makan itu yang keempat. Yang pertama kurikulum tidur, yang kedua kurikulum ibadah, yang ketiga kurikulum mandi, yang keempat kurikulum makan. Itu untuk makan aja itu ada ilmunya loh, table manner itu. Betul, bagaimana cara menempatkan tangan, cara mengunyah, kaki nggak boleh jegang. Jam makan juga jangan seenaknya misalnya nanti sarapan di jam 11 itu kan jadi kosong perut misalnya, atau misalnya nanti selaparnya, nggak boleh juga, karena kan emang kalau sesuatu yang terjadwal malah lebih bagus nanti. Betul. Anak saya yang pertama mengeluh mah, Kang Zikri. Apa itu? Mengeluh mah. Ternyata makan siangnya telat sampai dimolor-molor jam 2. Karena makan siangnya telat, berarti makan malamnya juga kalau jam 5 masih kenyang. Akhirnya molor-molor sampai habis isya. Betul. Sementara di meja makan yang sudah dibersihkan masih tetap ada jatah dia. Akhirnya kan meja makan juga nggak bersih-bersih. Jadi nggak bisa kayak gitu didiemin aja. Tapi anehnya mengeluh mah. Nah ini harus jadi kurikulum, orang tua nggak bisa diem aja, nggak ada pendidikan berarti di keluarga kalau begitu. Jadi sebenarnya kurikulum misalnya kita harus mulai sekarang ke arah ke rumah lagi pembelajaran, bukan waduh tambahan lagi nih orang tua jadi ribet, enggak sebenarnya, tapi kebiasaan itu dibuat lebih lebih sistematik lagi dibuat lebih teratur lagi, lebih ada aturan main gitu. Supaya kalau tidak ada aturan main tentang makan kan anak kita juga nanti akan seenaknya tadi makannya seenaknya. Iya. Masih ada 4 lagi Kang Zikri, siapa tahu ada insight dari orang-orang tua yang sekarang mendengarkan. Boleh ya. 4 lagi kita simpan dulu Pak Wasmin, boleh Lilis ya. Sambil kita juga undang nih sahabat MK untuk bergabung, barangkali kurikulum apa yang sedang Anda terapkan di rumah atau kegiatan-kegiatan apa yang menurut Anda menarik dan sudah Anda praktekkan juga di rumah, menemani atau membersamai putra-putri Anda yang memang belum sekolah ya sampai dengan saat ini, sahabat MK. Boleh Anda sampaikan. Dan nanti kita insya Allah berbagi insight, baru 4 insight yang dibagikan tadi oleh Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Selebihnya insya Allah akan kita kupas di segmen selanjutnya. Masih di MKFM Bandung, Yogyakarta, Dabo Sikep, dan Subang. Inspirasi Keluarga Indonesia.